Shalom semua, salam kenal, salam jumpa bersama Yerusalem Baru Indonesia. Yerusalem Baru Indonesia adalah sebuah media pelayanan yang menerima iman dan menerima hikmat dari Tuhan untuk mengadopsi dan mengaplikasikan pengajaran Tuhan Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami. Dan Yerusalem Baru Indonesia menerima panggilan untuk memberitakan Injil kabar baik, kabar sukacita yang terpusat kepada Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman semua, saudara-saudara semua yang telah menemukan dan mampir melihat video pada link ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman semua yang belum sempat subscribe, bisa minta tolong dibantu untuk share, like, dan subscribe-nya supaya video ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih, masih bersama Yerusalem Baru Indonesia. Pada kesempatan hari ini ada 2 poin utama yang Tuhan taruh melalui pengajaran Tuhan Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami, di mana di dalam Matius 6 ayat 9 dan 10 Tuhan katakan, "Hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Amin. Jadi melalui 2 ayat ini saya secara khusus menerima iman, menerima hikmat dari Tuhan untuk membagikan bahwa ada 2 poin utama dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan mau sampaikan melalui pengajaran doa Bapa kami. Yang pertama tentang status dan kepemilikan kita. Dan yang kedua tentang iman dan visi kita, bahwa setiap orang percaya adalah anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Pada poin pertama ini kita akan fokus kepada perkataan Tuhan Yesus di kalimat utama dari doa Bapa kami, di mana Tuhan katakan, "Bapa kami yang di surga." Jadi Yesus seperti mengucapkan kata kalimat yang sebenarnya sakral, terlarang, dan tidak mungkin diucapkan manusia manapun. Tapi Yesus, karena dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang turun ke bumi, dia mengucapkan bahwa Tuhan Allah adalah Bapanya sendiri. Makanya dia berkata, "Bapa kami yang di surga." Jadi ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, Tuhan ngajarin kita untuk berdoa kepada Tuhan dengan sebuah sebutan bahwa Tuhan Allah adalah Bapa kita sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkataan dan ungkapan kata Bapa kami yang di surga mempunyai kedalaman makna, bahwa kita percaya, kita yakin teguh bahwa Bapa kita adalah pemilik surga, bahwa pemilik kita adalah Bapa yang adalah pemilik surga, langit, dan bumi. Jadi ungkapan kata Bapa kami yang di surga mempunyai makna bahwa kita percaya pemilik kita adalah Bapa yang empunya kerajaan surga, langit, dan bumi. Mendengar perkataan itu membuat orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi terprovokasi dan panas hati, dan mereka berusaha untuk membunuh Yesus karena Yesus telah dianggap menghujat Allah, karena tidak ada seorang pun, tidak boleh seorang pun yang menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka berpikir bahwa Yesus telah menghujat Allah. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah, bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang turun ke bumi untuk menjadi Mesias, juru selamat, dengan mati, dikorbankan, menghapus dan membayar segala dosa-dosa kita. Yesus sebenarnya sadar ketika dia berkata, "Bapa kami yang di surga." Tentunya dia akan mendapat ancaman dan tekanan dari orang-orang Yahudi bahwa Yesus telah dianggap menista dan menghujat Allah. Bahkan ada ayat yang menyebutkan bahwa orang Yahudi lebih lagi berusaha untuk membunuh Yesus karena Yesus telah dianggap menghujat Allah dan menista Allah, karena Yesus telah menyamakan diri dengan Allah.
Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Yesus benar-benar ditangkap orang-orang Yahudi untuk dihukum mati, bahwa Yesus ditangkap untuk dihukum mati, bahkan mati di kayu salib, karena Yesus telah dianggap menista dan menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka tidak tahu bahwa kematian Yesus adalah kematian yang mendatangkan keselamatan, bahwa kematian Yesus adalah untuk membayar dan menghapus segala dosa-dosa manusia. Kematian Yesus untuk menanggung akibat dosa dan penderitaan manusia. Jadi bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kematian Yesus kita telah menerima perkenanan, segala dosa dan pelanggaran kita telah dihapuskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur dengan kematian Yesus mendatangkan pendamaian bagi kita. Dengan kematian Yesus Bapa berdamai dengan kita. Allah tidak bisa menghukum kita lagi. Allah harus berdamai dengan kita. Allah berdamai dengan kita karena begitu besar kasih-Nya bagi kita. Allah berdamai dengan kita karena Yesus mati bagi kita. Dan luar biasanya ketika kita menjadi orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, disebutkan bahwa Yesus menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Jadi ketika kita percaya kita ada di dalam Yesus Kristus, yang pertama kita menerima pendamaian karena segala dosa dan pelanggaran kita telah dihapuskan, dan yang kedua kita menerima perkenanan untuk menjadi anak-anak kerajaan surga. Dan luar biasanya dikatakan di dalam doa Bapa kami, sekaligus kita akan masuk kepada poin yang kedua. Luar biasanya ketika kita menerima perkenanan Bapa, kita menjadi anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami, Dia berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi poin yang kedua, Yesus seperti ngajarin kita, Yesus seperti mendeklar bagi kita bahwa kita di dalam Yesus adalah anak-anak kerajaan surga, bahwa kita di dalam Yesus anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Dan luar biasanya ketika Yesus turun dari surga, Dia membawa segala otoritas kerajaan surga. Dia sedang mengadopsi dan mengaplikasikan kehidupan kerajaan surga untuk diaplikasikan bagi setiap orang percaya yang hidup di bumi, supaya kehidupan kita di bumi menjadi benar-benar percaya bahwa hidup kita di bumi adalah seperti di surga. Jadi dengan demikian, poin kedua, kita mau percaya seperti yang Yesus katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita mau percaya bahwa kehidupan orang-orang percaya di dalam Yesus adalah kehidupan anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Haleluya, amin. Bisa bayangin nggak bagaimana kita benar-benar menjadi anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga? Mungkin akan sedikit jauh ya, akan sedikit seperti menghayal bahwa kita adalah anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Tapi saya percaya ketika Yesus berkata, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, Yesus benar-benar sedang mengadopsi dan mengaplikasikan kehidupan kerajaan surga untuk diaplikasikan, untuk digenapi dalam setiap kehidupan orang percaya yang hidup di bumi, supaya terjadi kehidupan kita di bumi seperti di surga. Bayangin nggak gimana kalau kita jadi anaknya Jokowi gitu, gimana kita jadi anaknya Prabowo. Nah, Prabowo itu nggak pernah diekspos, tapi begitu Prabowo jadi presiden, dia punya segala otoritas kerajaan, dia menjadi pusat perhatian sekarang. Dia menjadi desainer dan anak muda yang menerima privilege dari negara. Dan mungkin setiap orang yang tahu bahwa dia adalah anak Prabowo, otomatis akan menjadi sungkan dan mau bekerja sama dengan dia. Bayangin nggak kalau tahu-tahu kita datang panggil Prabowo ayah, ayah, ayah. Aneh kalau kita memang bukan anak. Tapi puji Tuhan, di dalam Yesus kita menerima otoritas untuk memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa kita. Nah, kalau anak Jokowi aja bisa jadi wakil presiden, anak Prabowo aja mendadak menjadi pusat perhatian. Bagaimana kita di dalam Yesus menjadi anak-anak kerajaan surga? Sadar nggak sadar, kamu adalah anak-anak kerajaan surga, bahwa hidupmu di bumi seperti di surga karena kasih karunia Tuhan. Jadi percayalah, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, kita mau percaya
bahwa kita adalah anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Kalau anak presiden aja, anak Jokowi aja bisa canggih banget. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan Yesus, anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Anak RT aja, anak RW aja di kampung keren banget, kayaknya bisa songong banget. Bagaimana kita menjadi anak-anak kerajaan surga, luar biasa lah pastinya. Bagaimana Tuhan akan memberikan segala otoritas kehidupan kerajaan surga untuk digenapi, untuk diaplikasikan dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Jadi melalui pengajaran doa Bapa Kami ini, kita mau fokus kepada dua hal yang Tuhan sampaikan. Yang pertama, kita mau percaya bahwa status kita adalah anak-anak kerajaan surga. Dan yang kedua, kita mau percaya bahwa kita adalah anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Sebagaimana doa Tuhan Yesus Kristus dalam doa Bapa Kami, Dia berkata, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan datang dari surga, mati di bumi untuk menggenapi supaya kehidupan kerajaan surga benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita di bumi sekarang ini. Jadi dengan kematian Yesus, Dia membawa keselamatan bagi kita. Dengan kematian Yesus, Dia menghapus segala dosa-dosa kita. Dengan kematian Yesus, kita menerima pendamaian dengan Bapa. Bapa berkenan berdamai dengan kita. Dengan kematian Yesus, kita menerima perkenanan Bapa untuk menjadi anak-anak kerajaan surga, untuk hidup di bumi seperti di surga. Jadi kematian Yesus tidak sekedar membawa kita masuk surga saja, tapi kematian Yesus lebih lagi untuk mengadopsi dan mengaplikasikan kehidupan kerajaan surga untuk digenapi bagi setiap anak-anak kerajaan surga, bahwa kita adalah anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Ada amin? Amin. Baik, terima kasih. Video kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyaksikan, telah share, like, dan subscribe. Sampai jumpa dengan video-video selanjutnya. Terus dukung channel ini supaya channel ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.